Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 759. Setelah Kenshin membantu Patmo, 2 hari pun terlewati. Si Rena Larazati, pemilik restoran roti, kini ke dealer mobil mewah milik Pak Tanaka untuk melihat mobil Lamborghini yang dibelikan Kenshin untuknya. Namun saat itu Pak Tanaka belum ada di tempatnya. Pegawai yang kemarin ke restorannya pun juga sama. Belum terlihat pula. Si Rena, teman sekolahnya Kenshin ini, datang sendiri. Wajahnya cantik meski tak pakai make up. Penampilannya menarik, tak berhias baju yang mewah, hingga membuat mata lelaki yang sudah punya istri pun meliriknya. Tak hanya sekali tapi beberapa kali. Istrinya itu sampai memergoki. Langsung saja istrinya pun menegur suaminya. "Hei papa, kenapa kamu melihat perempuan itu? Apa kamu naksir dirinya? Sudah punya istri, aku kok melirik-lirik wanita jelek kayak begitu? Dia itu pembantu yang sedang menunggu majikannya. Jangan melihat-lihat dirinya." Yang berbicara itu bernama Claudia. Lagi cemburu dan marah ke suaminya. Suaminya yang bernama Stephen pun menjawabnya, "Sayangku Claudia, kamu ini sudah salah mengira tentangku. Masa aku melihat wanita kayak begitu? Memangnya dia pantas apa bagiku?" "Iya, itu benar katamu. Dia seorang pembantu yang sedang menunggu bosnya." Papa melihatnya cuman terheran. Mengapa orang biasa kayak begitu bisa masuk ke tempat dealer mobil mewah ini? Papa sudah mengira dia tak mungkin bisa beli di sini. Tapi katamu sayang, memang benar sekali. Dia pembantu yang sedang menunggu majikannya. Jadi papa sekarang tahu jawabannya. Stephen itu berkilah, mengatakan hal begitu agar istrinya percaya dengannya. Tak menuduhnya sedang suka wanita lain. Padahal hatinya tertarik dengan Rena. Karena Rena yang cantik baginya. Dan istrinya Claudia pun jadi percaya akan perkataan suaminya. Istrinya itu berkata, "Iya kan Pak, benar ucapanku. Wanita itu hanya pembantu. Tapi beruntung sekali dia masuk ke sini. Bisa melihat mobil mewah secara langsung. Yang masih baru pula. Pasti dia nanti foto-foto bersama mobil mahal di sini. Dipamerkan ke kampung desanya. Orang kampungan memang biasa begitu." Si Rena pun duduk di tempat tunggu. Tak tahu kalau lagi sedang dibicarakan, dihina dan diremehkan oleh wanita yang ada di sebelah depannya. Rena lalu mengeluarkan handphonenya. Rena melihat nomornya Kenshin. Mau menelpon, Rena masih merasa segan. Dan Rena pun masih menunggu akan orang yang bernama Pak Joko Sumitro, pegawai yang memberinya kabar kemarin. Baru saja mengirim pesan pada Rena kalau dirinya masih dalam perjalanan. Sementara itu mobil Lamborghini Limited Edition lebih mundur dari jadwal kedatangannya. Seharusnya tadi malam sudah tiba, tapi sekarang baru turun dari pesawat pengiriman. 2 mobil mewah yang sangat mempesona, bertipe sama Lamborghini atas nama yang sama pula. Yang satu Rena Larazati, yang satu R Larazati, telah diangkut siap untuk dibawa ke pemiliknya. Terutama Rena yang punya Lamborghini sebelumnya, mobil baru atas namanya, langsung melaju ke rumahnya. Sedang yang satunya menuju ke dealer Pak Tanaka. Di tengah jalan banyak orang yang melihatnya. Dan secara kebetulan pula, temannya Rena yang di rumah sakit kemarin bernama Evita, melihat mobil merah Lamborghini mewah diangkut di atas mobil pengiriman. Terbaca jelas di sampingnya ada nama Larazati temannya. Evita pun langsung merekamnya, dan teringat pula jadinya. Itu adalah mobil yang dikatakan kemarin sewaktu cleaning service yang diremehkannya. Ternyata orang kaya dan membelikan mobil Rena Lamborghini. Sekarang Evita melihat buktinya. Segera Rena diteleponnya. Rena mengangkatnya. Evita pun bicara, "Halo Rena, aku barusan melihat Lamborghini milikmu di jalan. Kayaknya langsung dikirim ke rumahmu. Apa aku boleh melihatnya ke situ? Tadi aku baca dengan jelas sekali Rena. Ada namamu di samping mobilnya, yakni R Larazati. Sangat bagus sekali Rena. Ini rekaman videonya aku kirimkan."
Padahal yang dilihat Evita ini adalah mobil Lamborghini yang kedua, miliknya Rena, pemilik restoran roti. Si Rena pun jadi bertanya, bukankah kemarin nama lengkapnya yang dituliskan, yakni Sirena Larazati? Kok ini hanya Larazati saja? Si Rena yang ini juga belum tahu kalau ada mobil kembaran seperti miliknya, sama juga seperti namanya. Meskipun demikian Rena menjawab temannya, baik Evita, kamu ke rumahku saja. Aku akan menunggumu. Sedang di tempat lainnya, si Rena, teman sekolahnya Kenshin, yang sekarang ada di dealer Patanaka, ditanya oleh sales eksekutif di situ. Oh ya mbaknya, kepentingannya apa ya di sini? Mau membeli mobil atau mau menemui seseorang? Rena pun menjawabnya, oh ini mbak, saya mau bertemu Pak Joko Sumitro. Pak Joko kemarin ke tempat saya. Katanya saya diminta di sini untuk melihat mobil Lamborghini. Pegawai itu pun membalasnya, oh Pak Joko Sumitro rupanya. Tapi beliau sepertinya ada di luar kota. Apa mbaknya tidak salah hari ketemunya? Terus mbaknya ini namanya siapa? Si Rena menjawabnya, oh nama saya Rena Larazati. Dan pegawai yang bertanya itu berkata, oh baik mbak, kalau gitu saya lihat dulu ya di jadwal pertemuannya. Biasanya kalau di sini ada tamu yang akan janjian, pasti ada catatan di customer service-nya. Lalu pegawai yang bernama Sinta itu pun mengecek di customer service-nya. Saat dilihat di layar komputernya, memang benar ada nama Rena. Si Rena Larazati, ada foto dan KTP-nya. Tapi orangnya kok berbeda dengan yang di tempat ini. Sales eksekutif itu pun curiga dengan Rena yang di sini. Rupanya yang dilihat pegawai itu adalah si Rena Larazati yang punya perusahaan sendiri. Dan pegawai itu pun mendatangi Rena kembali. Langsung saja bilang, oh ya mbak, nggak ada jadwal pertemuan atas nama mbaknya hari ini. Jadi baiknya mbaknya sementara pulang saja dahulu. Waduh, Rena disuruh pergi. Dan hal itu didengar oleh suami istri Claudia dan Stephen. Claudia yang tadi bisik-bisik menghina Rena sampai ikut bicara. Lomba ini kan pembantu yang menunggu majikannya. Memangnya mau janjian dengan siapa? Di sini itu orang-orang penting semua. Masa pembantu punya janjian dengan orang kaya? Aneh-aneh saja mbaknya ini. Claudia menghina Rena dengan secara terang-terangan. Karena merasa tak suka dengan Rena. Sebab suaminya tadi melihatnya. Dan si Rena Larazati yang tak pernah marah, memilih mengalah dan tak membalasnya. Si Rena tersenyum sembari bicara pada sales di situ dan wanita yang baru menghinanya. Rena berkata, maaf mbak sudah mengganggu. Baik mbak, saya pergi dari sini. Tapi saya bukan pembantu. Saya kesini memang diminta di waktu kemarin. Baiklah kalau begitu saya pergi saja. Si Rena, teman sekolahnya Kenshin ini memang sabar sekali. Tapi Claudia itu malah menjadi. Claudia itu berkata lagi, pembantu saja malah tak mengaku. Ya sudah, pergi sana. Bikin mata kita ilfil aja. Kok bisa-bisanya orang tak punya berada di tempat mobil mewah? Rena yang mendengarnya, sama seperti sebelumnya tak membalasnya. Dan Rena berjalan akan keluar. Perasaan kecewa, sedih dan tak enak sekali sangat terasa di hatinya. Rena yang berjalan sendiri dilihat oleh sales dan wanita yang bernama Claudia itu. Sebelum Rena sampai pintunya, pintu utama sudah terbuka dahulu. Langsung saja Rena disapa. Lo Rena, mau kemana kamu? Aku datang ke sini, kamu kok mau keluar? Rena kaget jadinya. Kenshin tiba-tiba ada di depannya dengan mengenakan seragam kerja cleaning service. Kenshin menyapanya. Kenshin bicara dengan Rena, membuat Claudia itu berkata, oh ternyata dia janjian dengan cleaning service. Pantas saja orang miskin ketemu miskin. Gitu kok janjiannya di tempat mewah ini. Cleaning service kok juga masuk ke sini. Claudia pun bicara pada Sinta, sales eksekutif yang di situ. Mbak tolong dong bilangin ke security-nya. Masa cleaning service luar ada di tempat bergengsi begini? Kalau janjian di pasar kan bisa. Tolong suruh keluar cleaning service dan wanita itu. Biar dealer mewah ini tetap terjaga. Karena banyak orang kaya di sini. Bikin tempat ini nanti tercoreng. Sinta sales itu menjawabnya. Baik mbak, saya akan panggil security. Sedang Kenshin bertanya pada Rena. Oh ya Rena, kenapa kamu keluar?
bukannya sedang menunggu mobil milikmu. Rena pun bicara, iya Ken, terima kasih ya Ken. Aku nggak bisa membalasmu Ken. Kamu membelikan aku mobil yang mahal. Aku benar-benar tak menyangka. Tapi aku tadi disuruh pulang. Katanya tak ada pentingnya di sini. Begitu Ken ceritanya, Kenshin menjawabnya, lo kamu kok pulang? Ayo aku antar, memangnya siapa yang menyuruhmu pergi itu? Ayo Rena balik lagi ke sana. Mobilnya sedang di perjalanan. Sebentar lagi akan datang. Kenshin mengajak Rena kembali. Malah langsung dihampiri Claudia. Claudia itu berkata, hei wanita pembantu dan cleaning service. Jangan masuk ke sini. Ini tempat orang kaya. Mendengar hal itu, Kenshin marah jadinya. Si Rena teman sekolahnya, dikata pembantu. Kenshin pun menjawabnya. Mbaknya jaga sikap ya kalau bicara. Jangan sembarangan berkata. Menghinaku tak masalah, tapi menghina temanku ini, mbaknya akan dapat masalah. Saya akan larang Pak Tanaka untuk menjual mobil ke mbaknya. Claudia pun bicara, what's sinting ya kamu. Cleaning service kok berlagak penting. Gua kayak mau beli apa saja bisa. Memangnya Pak Tanaka itu siapamu? Apa bawahanmu? Cleaning service bermimpi jadi bos memang keterlaluan. Sudah mbak cepat panggilkan security. Dan suruh usir cleaning service ini. Gua muak melihatnya. Full shit. Kenshin mau diusir. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.